Selamat datang di podcast pertama gue. Dan di podcast pertama gue kali ini gue mau bahas soal teknologi yang membawa gue bisa sampai di detik ini. Dan gue tentunya sama temen gue. Bro, lo siapa? Kenalin dulu bro. Dari mana? Terus lo ngapain di sini? Oke. Thank you ya atas kesempatannya. Nama saya Agustian Yusetia. Saya adalah IT dan ID. ID itu Information Display Division Head untuk LG Electronics Indonesia. LG ini berarti lu udah lama di sini ya berarti ya? Dari tahun berapa? Kalau LG sendiri itu sebetulnya awalnya dimulai itu kalau kalian tahu itu Gold Star TV ya. TV tabung ya, masih hitam putih dulu kan ya? Kalau mulainya masuk Indonesia udah berwarna. Oh, udah warna ya? Iya, karena masuk Indonesia itu sekitar tahun 90-an. Oh, gue masih bocah sih waktu itu. Iya. Saya juga kayak belum lahir tuh. Halo, sok muda lo. Jadi terus. Jadi emang awalnya tuh langsung ke industri TV atau ada elektronik yang lain dulu sih sebenarnya? LG ini? LG itu pertama kali itu kalau di Korea itu namanya kan Gold Star. Itu tuh bikin pabrik televisi pertama di Korea, dan juga sebetulnya seperti elektronik yang lainnya lah, mereka juga bikin radio, bikin video. Beta, tapi itu di Korea. Itu di Korea. Belum masuk Indonesia. Belum, mungkin masuk di Indonesia kan kalau tahun 94 itu kan video juga udah nggak zaman ya. Iya. Udah zamannya CD ya. Ya, betul. Nah, tapi kan kita masuk dari televisi. Mungkin dari masih bentuknya CRT tabung. Oh ya, oke. Ya, dulu namanya Gold Star. Terus mereka itu merger dengan Lucky Petroleum. Jadi sekarang namanya LG. LG itu kepanjangan dari Lucky Gold Star. Lucky Gold Star. Banyak orang yang taunya LG itu Life's Good. Nah, itu dia tuh. Itu yang sering pikir LG itu Life's Good. Padahal bukan itu ya? Bukan. Life's Good itu kalau berjualan LG atau memakai produk LG. Itu baru Life's Good. Enggak. Selain LG not good. Gitu ya. Life's Good itu dia pertama kali dari LG di cabang Australia. Oke. Ada lomba slogan. Dia bikin LG Life's Good. Oke, ini teman-teman buat yang belum tahu sejarah LG nih. Ya, tapi aslinya itu adalah Lucky Gold Star. Lucky Gold Star. Ya, tapi kalau udah kepanjangan, yang mendunianya sudah LG aja. Udah seluruh dunia ya. Benar. Nah, terus sambutan LG di Indonesia pertama kali, lu tahu nggak sejarahnya? Bersaing dengan brand apa aja sih yang udah banyak masuk di sini sehingga tuh LG bisa segede sekarang ini? Itu kuncinya tuh apa sih, bisa dibilang triknya tuh apa sih kalau gue boleh tahu? Oke. Di tahun 90-an itu mungkin market di Indonesia itu untuk elektronik sudah didominasi oleh produk Jepang. Oke. Nah, jadi kita sangat bersaing dengan produk-produk Jepang. Iya sih, dulu produk Jepang setahuku si S, si T, si ya, gue nggak tahu di podcast boleh gak sih nyebutin, boleh gak sih nyebutin brand? Boleh ya, suka-suka ya. Ada Sony, ada Toshiba gitu kan dulu yang memasukkan. Kalau gue dulu TV tabung pertama gue adalah Sony 14 inch. Oke, terus? Ya, jadi kan namanya teknologi itu kan harus penuh dengan inovasi. Iya. Harus bisa melihat pasar. Jadi kita itu harus sustainable gitu. Terus update terus sehingga bisa mengikuti dengan perkembangan zaman dan selera konsumen. Sehingga kita bisa terus eksis. LG masuk tuh TV ya pertama ya bro? Iya. Nah, sekarang tuh udah punya apa aja bro LG selain TV? Banyak ya? Oke, LG itu sudah banyak sekali. Jadi kita saat ini salah satu produsen display yang sudah terbesar di dunia. Wow. Pabrik utamanya masih di Korea ya? Pabrik utama masih di Korea. Tapi di Indonesia ada pabrik dong? Oh jelas, kita itu cinta produk dalam negeri. Itu di mana pabrik lo bro? Kita punya 2 pabrik besar di Indonesia. Pertama itu kita punya pabrik di Cibitung, kawasan MM 2100. Itu khusus untuk
produk-produk display di sana. Oh, display. Ya. Tapi partnya tetap impor ya, atau semua di sini cuma ngerakit, atau semua diproduksi di sini? Komponen utama kita jujur kita masih impor, banyak sebagian besar dari Korea, tapi kita juga sudah mulai melakukan lokalisasi. Oke. Banyak yang sudah dilokalisasi. Kita harus support dengan supplier-supplier lokal juga. Oke, berarti dengan kata lain, gue juga sih pernah ngerasain ya, gue pakai LG di beberapa customer gue itu. Kalau kita ngomong warranty ini kan penting ya. Iya. Nah, mungkin karena lu punya pabrik di sini, sehingga kalau ada kerusakan apa segala macam itu spare part itu nggak lama ya, mungkin karena itu ya. Iya. Itu juga yang membedakan lu dengan brand-brand yang lainnya, atau cuman LG doang yang punya pabrik di Indonesia, atau brand-brand lain juga ngikutin sih bro? Oke, jadi lanjut tadi ya, pabrik selain di Cibitung, kita punya di Cirarap, deket Legok Karawaci, itu yang fokus untuk bikin barang-barang home appliance seperti kulkas, mesin cuci, AC. Oke. Nah, jadi kalau LG itu di Indonesia itu kita kategorinya itu investor. LG itu investor ya? Iya, jadi kita nanam modal di Indonesia, kita masuk ke dalam karena perusahaan asing ya, ke dalam BKPM. Kita buat pabrik, kita buat jaringan penjualan, dan kita juga pasti menyiapkan jaringan purna jual. Jadi klien lu, yang lain di luaran kalau mau beli produk LG itu udah pasti aman ya? Warranty aman, servis aman. Service center lu pasti juga punya dong? Banyak service center kita hampir ada di seluruh ibu kota provinsi. Dan brand lain ada yang punya nggak selain lu, setahu lu? Setahu saya LG termasuk memiliki jaringan yang paling luas dibanding brand-brand lain. Walaupun brand-brand tersebut lebih lama dan sudah eksis di Indonesia duluan, tapi kita catch up semua, kita kejar semua. Oh, ini kan TV banyak nih, dan semua produk TV termasuk dari TV kecil, besar, profesional, display segala macam itu kan mungkin orang-orang belum tahu tuh. Gue beli TV itu di kayak store-store yang kebanyakan di mall-mall lah. Itu tuh ada beda nggak sih bu? Ada kategorinya nggak sih alat-alat tuh, alat kayak TV itu tuh misalkan si ini TV modelnya gini tuh ada kategori khusus nggak sih? Oke, kalau kita lihat kategori ya, sebetulnya display itu kita bagi dua. Namanya TV yang ada free to air tuner. Antena. Ya, yang untuk menangkap siaran antena, yang sekarang tuh lagi digongin masalah TV digital. Ya. Nah, dari 2014 kita udah siap digital. Tapi di Udah Indonesia lama berarti yang ya? belum. Masuk ke digital berarti belum, udah siap dari tahun berapa berarti? Kalau dulu 2014 LG udah siap. 2014 itu kita sudah siap yang T1, dan 2016 kita sudah mulai yang T2. Tapi kan sekarang yang dipilih pemerintah akhirnya yang T2. Kenapa tuh bro? Wah, itu mesti tanya sama Depkominfo tuh. Oh gitu ya? Iya, karena kan regulasi. Iya sih. Ya, Terus jadi Oke, regulasi. Dan terus sekarang nih dari 90-an sampai sekarang hampir 2021 tuh kendala paling terbesar atau problem paling terbesar atau tantangan paling terbesar LG itu menurut lo apa sih? ya mungkin sama ya, semua yang dimiliki prinsipal lain atau pengusaha di Indonesia ya, area coverage Indonesia itu luas banget. Kepulauan ya. Iya, kepulauan, dan jadi faktor logistik itu cukup sensitif. Iya, make sense sih, benar Iya. banget sih. Karena semua didistributor dari Jakarta ya, Iya. baru disebar ke daerah-daerah. Iya. Dan berikutnya tantangan yang di Indonesia adalah market Indonesia kan dinamik banget. Iya benar-benar. Jadi dari golongan kita harus menyiapkan produk dari seluruh range. Dari untuk kawan-kawan di golongan bawah, menengah, sampai di golongan atas kita harus siapkan produk. Jadi kalau kayak TV itu variannya cukup Banyak ya? jauh ya, dari 22 inch, 24 inch, sampai dengan Paling besar seberapa? kita kalau TV untuk market Indonesia kita coming soon 88 inch yang OLED. TV ya. Iya.
yang free to air. Tapi kalau display monitor yang untuk kebutuhan profesional, kita sudah hampir 5 tahun mungkin kita punya yang 98 inch. Nah itu bedanya apa sih bro, TV profesional sama TV yang pakai antena tadi kan lu belum jelasin tuh. Oke. Kalau TV yang antena itu biasanya itu untuk di rumahan ya, atau di hotel-hotel karena mereka untuk menampilkan siaran hiburan, siaran televisi hiburan. Kalau yang profesional itu lebih cenderung itu untuk kebutuhan industri. Biasa kan orang dibilang commercial grade, industrial grade. Iya, yang gue denger itu di pasar. Ya, jadi itu biasa diinstal oleh tim-tim profesional, sistem integrator. Berarti harus punya sertifikasi khusus ya? Ya. Itu warranty juga beda dong servisnya? Beda. Kalau yang di umum pasaran paling nggak setahun ya? Setahun. Kalau yang industrial itu bisa 3 tahun. Dan bisa di extend nggak bro? Kalau misalnya gue udah 3 tahun, gue mau extend warranty sampai 5 tahun itu bisa nggak? Beberapa kategori produk bisa memungkinkan. Ada yang nggak bisa juga ya karena emang lifetime discontinue dari aksesoris dan segala macam lah ya. Benar sekali. Gue lagi di showroom lo dan gila sih, keren sih, lu punya transparan display, lu punya ini yang belakang gue ini interaktif 86 ini aja. Ya. Ini yang produk baru ya? Ya, termasuk produk terbaru ini. 86 in interaktif display. Bro, project LG kalau gue boleh tahu yang paling the biggest di Indonesia consumer premium lu tuh, lu paling banyak pasang di mana sih men? Kalau untuk TV, hotel, nah kita sudah punya experience dari hotel lokal, internasional, dari istilah kata kelas melati sampai bintang 5 juga kita pernah supply. Gitu ya? Iya, kalau untuk yang profesional kita itu boleh dibilang layar profesional kita number 1 untuk airport. Number 1. Iya, kita hampir semua airport berarti pakai LG ada di sana ya? Kita nggak jumawa 100% lah, nggak semua lah. Mungkin di atas 80% lah. Gila, nggak 100% tapi 80% itu congkak sih menurut gua. Tapi congkak yang bisa dipertanggungjawabkan sih. Ya, kita punya experience dari Aceh, Medan, Kuala Namu. Papua juga ada dong pasti. Ada beberapa, Papua dan Ambon, Lombok. Jadi Bali. Gila ya. Surabaya. Dan itu lu percayakan ke distributor atau lu punya partner lagi kayak sistem integrator yang seperti yang kita tahu, atau lu bisa jual langsung ke end user sih bro? Oke, kita itu ke end user itu hanya pendekatan dan perkenalan produk. Semua itu kita dibantu rekan-rekan sistem integrator. Ya, kita lewat partner kalau ke end user kita hanya memperkenalkan produk. Tapi segala sesuatu, semua transaksionalnya dan implementasinya kita bekerjasama dengan partner-partner sistem integrator. Oh, berarti lu juga maintain partner ya? Oh, jelas. Terus lu gimana ngontrol mereka bro? Karena kan biasanya satu customer kan belanja window shopping, ternyata gua nyari ini terus ketemu sama ini, nyari ini ketemu sama ini. Lu ada standar harga yang khusus lu tentuin apa? Gimana sih lo ngaturnya? Ya, kita punya strategi lah. Namanya orang Indonesia, namanya orang belanja ya, kita kan nggak bisa mencegah orang window shopping ya. Yes. Ibu-ibu di pasar aja beli wortel aja kadang ngiter-ngiter. Padahal selisih cuma 200-100 perak aja bisa pindah ke toko sebelah. Iya. Jadi itu bagian dari strategi lu lah ya gitu ya. Tapi intinya lu sangat menjaga komitmen dan konsisten serta integritas ya. Bener. Karena itu menurut gue nomor 1 sih. Bener, thank you. That's why gue pakai lu dari zaman dulu. Karena gue baru bikin Intaf itu 2016 dan gue project pertama gue itu adalah di SK Kamigis kalau lu inget. Dan itu gue hampir semuanya LG man, dan customer gue semua happy dan sampai sekarang udah hampir 5 tahun loh. Gue nggak dengar ada komplain sedikit pun. Thank you so much for that. Dan apa lagi? Terus LG ini produk baru lo apa sekarang yang mau keluar bro? Jadi gini, kita juga di professional display sebetulnya mengikuti juga perkembangan di retail ya. Karena LG itu salah satu tadi yang seperti saya bilang pabrik produsen layar
display terbesar di dunia. Jadi kita banyak berinovasi menciptakan produk-produk baru. Salah satunya ya seperti ini, OLED display yang tadi Bapak bilang ada yang transparan, dan OLED itu adalah suatu teknologi terbaru di dunia display. Udah beberapa tahun yang lalu kayak gue udah denger OLED deh, dan pas gue kunjungin ke pabrik lu di Korea kemarin juga lu sempet bener-bener OLED lagi digaung-gaungkan ya. Benar, karena itu salah satu, baru saat ini hanya LG Display yang mampu membuat OLED dengan ukuran yang besar, yang di atas 77 in, satu kepingnya. Iya, satu kepingnya. Brand lain belum bisa. Kalau ada brand elektronik lain memproduksi OLED layar besar itu, untuk sampai dengan saat ini mereka itu beli panelnya dari LG pasti. Oh gitu. Jadi LG juga supply panel ke brand-brand yang lain juga ya. Itu di sister company kita di LG Display. Oh, terus di TV itu LG itu display terutamanya. Kalau gua lihat spek itu ada namanya IPS. IPS itu apa sih, Bro? Oh, itu IPS itu salah satu teknologi untuk kualitas dan jenis layarnya, panelnya. IPS itu in-plane switching. Oke. Nah, itu jadi teknologi khusus yang dikembangkan oleh LG sehingga layar display itu IPS itu biasa kita pakai untuk produk LCD ya. LCD sehingga lebih sudut pandang lebih luas, akurasi warna lebih tinggi, dan panelnya itu lebih keras dan tidak sensitif. Brand lain ada nggak yang fit teknologi IPS atau cuma LG doang? Untuk sementara ini kalau kita bilang nih, kalau dari produk kan dari LG Electronic. Dari LG Electronic itu kita menggunakan IPS layar LCD tersebut dari pabrik, kita dapatkan dari pabrik LG Display. Bisa aja brand lain menggunakan teknologi IPS tersebut. Tapi udah pasti itu bahan yang diambil dari LG. Dia ngambil bahan mentahnya dari LG Display. Oh gitu. Banyak sekarang saingan terdekat kita aja sudah mulai menggunakan teknologi IPS dari LG Display. Tapi selalu yang paling duluan nih, Bro, kayaknya. Oh benar, karena kita sister company, kita dapat prioritas pertama. Biasa kita dikasih hak eksklusif untuk memasarkan produk baru kurang lebih 1-2 tahun duluan di depan. Iya sih. Nah, terus paling gede market lu atau terjual atau paling bagus banget selama kurun tahun 90-an tadi sampai 2000 sekarang tuh di tahun berapa, tahun-tahun emasnya LG yang kira-kira penjualan paling gede dari tahun-tahun yang lain? Ini untuk komersial display atau seluruh nih? Bisa dibilang seluruh deh. Seluruh ya. Market sih dinamik banget ya. Karena kalau boleh jujur ngomong, kita tiap tahun itu selalu break record. Number one terus? Nggak selalu number one, tapi kalau dari jumlah kita punya revenue tiap tahun itu pasti growth. Kalau 2 tahun terakhir growth juga? Atau memang kalau pandemi kemarin ini ya kita maklumin lah itulah. Itu iya kita sih, gue juga berasa. Nggak tahu kapan kelar ini. Masalah kalau semua udah orang udah WFH, Bro, kita percuma pasang TV gede-gede, Bro. Pasang di rumah juga nanti jereng matanya kan. Lebih lagi nyari mikir juga apa gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini cepat berakhir lah, Bro. Jadi tapi walaupun kayak begini masih terus bergerak lah ya bisnis untuk di LG ini. Nah, kalau tips dari saya ya nggak boleh putus asa. Oke lah, nggak mungkin kita menambahkan TV itu makin lama makin gede karena juga ada keterbatasan di ukuran ruangan. Dan ukuran manusia juga segitu-gitu aja ya. Iya, yang kita perlu tekankan itu adalah peningkatan dari segi kualitas. Iya benar-benar. Termasuk kayak OLED tadi. Nah, bisa juga kalau orang di rumah yang misalnya nggak bisa, ruangan TV saya terbatas, maksimum udah 55 in, lebih gede lagi udah nggak enak dilihat. Nah, mereka pakai 55 inch, kita tanya dulu, Bapak, Anda pakai jenis produk apa? Kalau masih pakai LCD backlight LED, kita bisa sarankan mereka upgrade ke OLED. Lebih tipis juga kan? Oh, udah pasti, dan kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Padahal layarnya tuh bisa gila setipis handphone men, tapi lebih
Gokil sih. Lebih tipis dari handphone. Congkak Hanya yang gua sekitar demen. 4 mili layar OLED tersebut. Beberapa produk kita punya julukan OLED wallpaper. Wallpaper tuh kan tipis banget, Bre. Iya, 4 mili. Lu ada demo unitnya? Oh, ada di sini. Ntar gua kasih tahu kalian ya. Iya. Gila itu sih wallpaper TV sih, kalau Sultan kamarnya belum ada itu, jadi belum Sultan lah kalau Nah, menurut itu gua. dia. Jadi kalau oh TV gua udah gede 65 in, pakai TV apa lu? Wah, plasma. Aduh, ke laut aja itu. Itu udah kalah berapa langkah dari plasma LCD, LCD backlight LED, OLED. Udah jauh banget ya. Udah jauh banget. Nah, Itu berarti udah mereka zaman sudah kakek gua ganti. tuh. Itu dia. Jadi tetaplah kita ada peluang lah. Kalau nggak usah kita putus asa walaupun kondisi seperti ini. Iya sih, ya amin, yang mudah-mudahan ke depan market bisa lebih bagus ya bro ya. Ya seperti layar monitor juga sama. Kita lagi mengembangkan layar monitor OLED 32 inch coming soon. Curve enggak? Enggak. Oh yang flat ya. Yang Itu masih- 32 tuh Ya. buat rumahan lah ya. Buat rumahan. Kos-kosan. Biasanya buat gaming. Oh gaming ya. Ya kalau yang monitor buat gaming maniak biar gambarnya lebih real lagi. Iya sih, gue sayangnya nggak penyuka game sih, gue penyuka yang lain soalnya. terus bro, apalagi yang mau lo share soal LG bro? LG Lucky Gold Star. Gold Star. Oke. Karena teknologi artificial intelligence dan semua automation, kita saat ini 1-2 tahun ke depan kita mulai mengembangkan bisnis robot. Robot yang gimana tuh bro? Robot kan banyak nih. Lu bagian robot yang mana nih? Nah, kita juga yang kita sudah launching, kita ada robot guide. Kalau kalian pernah experience di Bandara Incheon, itu kita banyak, sekitar ada 16 robot di sekitaran Bandara Incheon. Dia bisa menemani orang atau nganterin orang ke lokasi tujuan. Kayak Waze gitu, cuman kalau Waze kan kita map atau Iya. Google Map gitu kan. Ini ada orangnya, ada robotnya. Di dalam ruangan nggak bisa Waze. Kan kayak Terminal 3 lah. Terminal 3 itu kan luas. Kadang kita mau ke gate mana kan bingung. Iya. Apalagi kita lagi buru-buru. Kalau di Incheon itu sudah kita punya boarding pass, kita scan ke robot, robot bisa nganterin ke gate. Wow, Bisa meng-guide kita, dampingin kita. keren sih. Nah juga berikutnya kita juga punya robot yang untuk nganterin barang. Mungkin nanti ke depannya untuk ke bisnis farmasi atau ke medical, mereka bisa otomatis robot tersebut nganterin obat ke masing-masing ruang perawatan. Itu sih gila sih. Atau untuk di hotel, robot housekeeping. Misalnya kalian butuh anduk tambahan, sikat gigi tambahan, atau air minum tambahan, dia bisa. Itu emang udah direncanain dari sekarang. Sudah, prototipe sudah ada. Wow. Dan juga yang belakangan ini lagi tren yang robot UV. Jadi kita punya robot bisa memancarkan lampu UV untuk membersihkan ruangan. Karena kan sinar UV itu harmful buat manusia. Jadi kita gunakan robot. Keren sih. Tahun berapa bro kira-kira itu bisa kejadian? 2 tahun, 3 tahun lagi? Atau kelamaan itu? Atau mungkin tahun depan? Jangan. Kalau sudah ada customernya mungkin tahun depan kita udah bisa deliver di Indonesia. Gue nyari customer dulu berarti bro. Ya, itu tugas dan tantangan bagi sistem integrator. Oke, robot. Terus apa lagi men? Selain itu? Kita banyak, ini kalau LG secara global ya, kita banyak membuat vehicle component, komponen untuk otomobil. Karena kan mobil juga makin banyak perangkat elektroniknya ya. Ya. Itu kita banyak buat. Seperti display dalam mobil itu kan Jarang gue lihat display mobil mereknya LG, apa gue yang norak, gue nggak tahu deh. ya kan nggak dipasang merek ya kalau itu kan. Iya, Ya, tapi panelnya LG semua itu ya rata-rata ya. Ada beberapa. Oh.
Jadi kan sekarang kan semua kan mobil itu kan udah pakai LCD, pakai LED, Iya. yang pakai OLED di dalamnya. Udah bukan speedometer jarum lagi kan, digital semua gitu. Nah, itu kita banyak supply. Dan juga ada beberapa juga kita akan mulai seperti kayak lampunya, lampu mobil tuh stop lightnya semua kita pakai OLED juga. Oh sih, itu pabriknya di Indonesia juga? Belum, kali itu belum. Belum masuk ya? Belum masuk. Mungkin kalau udah marketnya gede bakal ada pabrik di Indonesia juga ya? Bisa jadi. Di Indonesia tuh berapa sih bro yang kerja di LG bro kalau boleh tahu karyawannya? Ribuan kali ya? Karyawannya LG ya ribuan. Karena kita juga selain di Jakarta kan kita juga banyak cabang-cabang penjualan dan cabang-cabang servis dan logistik di kota-kota besar. Mana aja tuh? Jakarta pasti, Bandung ya? Bandung, Medan. Kalau daerah timur? Kalau dari kiri Medan, Jambi, Palembang, Padang, Lampung, kita ada. Kalau Jawa ya udah pasti. Jawa udah pasti, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Kalau yang Kediri. kalau yang daerah Malang. timur bro? Daerah timur kita Manado, Palu, Kendari, Makassar. Jadi artinya lu menjamin bahwa customer lu nggak akan kesulitan menemukan service center atau terkait dengan maintenance ya? Nggak ada masalah itu. Kita punya call centernya semua dan cukup responsif. Iya sih. Gila. Apalagi men yang lu bisa share ke gua? Atau lu punya satu experience di customer lu yang lu bisa ulas atau berharap lu mau ke depan cara pola pikir consumer lu seperti apa sih menyikapi terkait dunia teknologi ini, ataukah hanya cuman besar doang atau cuman brightness doang atau cuman yang penting gue bisa nampilin gambar tuh, lu ada itu apa enggak? Oke, kalau proyek-proyek yang dulu ya kan kesannya proyek itu hanya untuk satu lokasi, standalone di satu tempat. Tapi dengan namanya juga sekarang ini kan informasi ini kan berpacu dengan waktu. Kita itu banyak produk-produk display dengan sistem on chip dan sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Karena sekarang infrastruktur juga makin bagus. Yes. Kita sekarang banyak proyek-proyek yang bersifat networking. Jadi networking lu jual switch? Kayak Cisco kayak gimana sih networking? Dalam arti networking begini. Misalnya tadi Anda bilang SDM. Apakah SDM hanya ada di satu di Jakarta? Enggak sih, banyak. Banyak kan? Ya, banyak sih. Apalagi kalau orang yang udah punya cabang kantornya banyak itu enggak sedikit. Itu dia. Nah, sekarang kita bersifat informasi ya. Jadi gimana informasi itu cepat sampai ke tujuan dan tidak terjadi distorsi. Itu lu bisa sentralin dari pusat, lu bisa kontrol itu. Bisa. Karena kan sekarang infrastruktur sudah mumpuni ya. Jadi misalnya SDM punya cabang di 33 provinsi, berapa ratus kabupaten, berapa ratus misalnya kecamatan. Kalau mau bisa dibuat satu jaringan layar informasi memungkinkan. Misalnya untuk di lobi-lobi kantornya ada aturan, ada apa. Misalnya oke lah, saya nggak nyalain pemerintah memang kadang lucu juga sih. Contoh PPKM hari ini akan berakhir, tapi malam-malam dikasih taunya. Terus suruh ngapain orang besok gitu ya? Iya. Nah, terus, kalau mau ini perpanjang lagi nggak sih? Nah, kita juga nggak tahu. Belum ada kabar lagi belum? Belum ada. Nah, kalau mau di suatu ada perubahan levelnya gitu, aturan di kantor mau berubah,
mau dibikin cetakan, mau dibikin edaran. Nggak mungkin ya, karena udah digital semua sekarang. Iya, sekarang kan kita bisa bikin digital dari pusat, tinggal disebar mana yang mesti level 3, mana yang mesti level 4, ini mau ada tambahan aturan apa, semua bisa di broadcast. Itulah yang namanya digital signage sebenarnya. Bener sekali. Nah terus LG tuh sekarang kan lagi zamannya conference, apa-apa Zoom, apa-apa Webex, apa-apa segala macam. Lu nggak bikin kamera? Atau lu integrasi dengan yang lain? Atau udah ada yang built-in sama TV lu, men? Oke, sebelumnya itu kita belum bikin yang built-in. Itu pertanyaan bagus sekali. Karena kita kan awalnya kita hanya sebuah production display, professional display. Tapi kan permintaan conference itu semakin besar. Tapi kita punya beberapa produk yang Android based. Kita sudah bisa menjalankan aplikasi Zoom, kan yang paling populer tuh. Zoom di layar kita yang Android based tanpa perangkat tambahan. Udah speakernya udah di situ, Ya, terus hanya perlu webcamnya saja. that's why lu belum buat ya sampai sekarang itu ya. Kalau yang built-in coming soon. Coming soon ya. Iya. Itu yang gede berapa inch, bro? Gua dapat bocoran kayak seru juga situ. Kita akan launching yang 55 inch dan 43 inch segera. Dan itu udah pasti interaktif dong. Sudah pasti interaktif. Jadi one stop solution, di mana Anda mau memakai layar besar, mau mengaktifkan Zoom, Teams atau Webex, itu semudah Anda aktifkan, semudah Anda mengaktifkan di layar handphone. Jadi kalau dulu kan ruang video conference kan mesti nyalain ini itu, nanti mesti manggil orang IT, ada yang nggak nyala, ada yang nggak connect, ada yang nyalain komputernya susah, nyalain kameranya ribet. Ini semua kita kemas satu solusi seperti Anda main pakai handphone aja. Jadi emang solusi tepat buat teman-teman yang lagi WiFi ya. Ya. Nggak kepusingan. Dia ada satu kamar kosong, dirobah, direnov jadi ruang kerja mereka. Ada satu 43 inch, 55. Emang itu desainnya buat kamar sih, bro, buat office di rumah. Dan itu lo multifungsi, kamera di situ, speaker di situ ya kan? Atau lebih bersifat privacy. Private, misalnya ya? Di level C level atau BOD. Kan biasa kan kakak-kakak kita atau abang-abang kita kan suka susah melek teknologi. Iya. Nah, jadi kita permudah. Kita bikin simple ya. Iya, daripada setiap mau nyalain dia panggil orang, kan kasihan tim IT-nya. Itulah yang namanya life's good. Bener. Mesti pakai produk LG dulu baru tahu rasanya. Iya. Ya mungkin kalau ada waktu di edisi berikutnya mungkin sudah bisa itu barang di. Gue bisa review lah, bro. Mungkin bisa, barang sudah ada sampai di Indonesia, lagi di adjust sesuai dengan kondisi Indonesia. Oke, siap. Jadi abis ini nanti gue akan review lagi satu produk baru yang masih anget banget. Iya. Bakal gue kenalin ke kalian semua apa itu teknologi yang paling terbaru dari LG. Iya. All in one solution buat conference. Nice. LED juga indoor outdoor juga lu lagi kembangin terus ya. Iya. Kita memang karena kita unggul di display ya, jadi hampir seluruh macam display itu kita akan geluti. Kalau ke LED keren yang sih. Lagi populer indoor outdoor seperti tadi Bapak bilang, kita juga udah ada. Nah ini kalau gua sedikit bocoran, bro, ke teman-teman, kalau kita ngomongin harga nih, kan pasti dinamik banget ya dari yang low end banget sama yang high end. Gue boleh tahu nggak pricing LG? Mungkin bahkan gue juga belum pernah beli ya buat customer gue. Itu di range berapa sih, bro? Kalau kita ngomong tertinggi, kalau kita ngomong kan mungkin display itu 98 inch. Setahu gue itu yang paling mahal nih. Iya. 98 inch. Ada yang lebih dari itu nggak? Ada yang teknologi yang lebih dari itu nggak? Oke, kita kalau ngomong jangan dari yang tinggi dulu deh. Dari rendah? Iya, karena kalau nggak dari bawah nggak nyampe ke atas. Oke, betul. Terus yang paling murah? Kalau yang paling murah display LG itu mungkin kita mulai dari start sekitar 2 jutaan juga udah ada. Udah deh, buat TV monitor komputer ya, 2 jutaan. 2 jutaan. Sampai yang paling mahal kalau single unit ya. Ya, single unit ya. Mungkin kalau kalian teknologi freak atau penggemar teknologi, mungkin pernah ngelihat TV yang bisa ngegulung masuk ke kotak.
Halo, itu apa bro? Itu rollable OLED. Bukan bolu kan? Bukan Soalnya bisa digulung itu kan bolu men. Ini TV bisa digulung. Iya. Rollable OLED 65 inch itu harganya sekitar 100 ribuan US itu 1,5 miliaran. Satu TV 65 inch. Iya. Cuman bisa digulung doang. Bisa itu bisa ditenteng kemana-mana. Bisa itu. Tapi satu sisi atau dua sisi itu? Satu sisi. Satu sisi. Iya. Bisa otomatis menggulung. Oh gitu. Iya. Masaknya di mana? Di dinding atau gimana tuh? Enggak, dia ada kotak. Ada kotaknya. Iya, nanti pakai remote dia akan naik nyala. Buset. Ntar kalau sudah selesai dia gulung masuk ke dalam. Itu masterpiece kita. Udah ada belum di Indonesia? Indonesia belum. Lagi nyari aja ada yang kalau ada yang minat. Tapi kalau orang nanya ngeliat barangnya di mana dong? Di YouTube banyak itu. Ada ya? Banyak. Buat Sultan Indonesia ini kalau belum punya TV gulung sih ya Iya. masih belum lah ya. Masih belum. Masih belum lah ya. Iya. Banyak bolu gulung ini TV gulung. Bro, paling itu dulu yang kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan LG terus sukses, terus berinovasi, dan gue udah thank you banget. Gue dikasih the first time gue bisa podcast lo, dan menurut gue lo sosok yang tepat yang gue ajak ngobrol karena lo bisa mewakili LG buat menjelaskan terkait industri audiovisual khususnya TV atau LED gitu. Dan gue thank you so much. Mungkin the last time lo mau ada something yang lo pengen sampaikan ke teman-teman sebelum kita closing, ada nggak? Ya, namanya perusahaan teknologi yang sensitif teknologi ya. LG ini salah satu perusahaan yang sangat berinovatif. Dan kita selalu berusaha berkembang dan selalu untuk lebih baik dan selalu berusaha beradaptasi dengan kebutuhan customer. Seperti dalam pandemi ini juga kita tidak luput dari menciptakan produk-produk yang inovatif seperti pembersih udara 360 derajat dan juga mungkin yang sekarang lagi happening LG Purimesh yang masker LG yang bisa menahan virus. Jadi kita sangat inovatif lah LG ini. Jadi customer itu nggak perlu ragu untuk produk LG. Oke, jadi lu benar-benar ngerti customer banget ya. Ya. Oke, thank you for your time. Jadi teman-teman, itu tadi diskusi gue sama teman gue Agus, dia dari LG dan salah satu head divisi dari produk display. Mudah-mudahan habis ini gue akan bahas tentang teknologi-teknologi yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan yang belum gue bahas, kalian bisa tuh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi ini mudah-mudahan salah satu ikhtiar gue sih sebenarnya buat di masa pandemi ini, buat memberikan edukasi yang penuh manfaat buat teman-teman semua. Itu yang bisa gue sampaikan di diskusi kali ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Back to the sound.